Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian seiman, seislam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengingatkan dan mengajak untuk kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita akan kembali bertemu di satu pekan ini, insyaallah satu pekan sekali biidznillah, yang alhamdulillah di pertemuan dulu beberapa tahun yang lalu kita telah menyelesaikan satu kitab kitab fikih dari A sampai akhir, yang waktu itu kitabnya cuma segini kita ambil kitab Adh-Dhurar Al-Bahiyah. Seingat saya kita khatam sekitar 5 tahun. Kemudian Bapak sekalian, bahwa yang saya dengar kita kalau hari Nurul Sa'adah taklimnya hari apa Pak? Hari Ahad ada ya? Bahas Riyadhus Shalihin masih berjalan? Nggih. Oh, tematik. Riyadhus Shalihin masih jalan. Subuh. Bisa ada ya? Iya. Itu kan bagus ya, sudah ada kitab Riyadhus Shalihin yang memuat tentang hadis-hadis masalah akhlak, masalah iman gitu ya. Dan insyaallah Subhanahu wa ta'ala Bapak sekalian, semoga Allah mudahkan kita. Saya akan menyampaikan materi nanti mungkin dalam sebulan rutin sepekan sekali saya akan membaca tafsir surat-surat pendek nanti ya. Allah alam ini selesai berapa tahun ini ya. Dulu Masya Allah, dulu kitab segini 5 tahun ya. Nggak tahu kalau nanti kitab segini kita mau selesai berapa tahunnya. Semoga Allah panjangkan umur, Allah berikan istiqomah bisa menyelesaikan. Tapi insya Allah sekalian, kita akan baca tafsir secara singkat. Karena saya pandang bahwa kita setiap hari sholat kita baca surat-surat pendek. Tapi mungkin terjemahan pun kita belum pernah baca gitu Pak ya. Maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala bi'aunillah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita akan membaca tafsir dari surat-surat pendek. Insya Allah kita mulai dari surat Al-Fatihah, itu yang terpentingnya. Nanti An-Nas naik, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus sampai An-Naba. Nanti insya Allah syukur-syukur panjang kita umur ada kesempatan bisa kita naik juz 29, 28 gitu terus. Gitu ya. Iya. Dan ini Bapak sekalian, bahwa memang Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu
bukan sekedar ya sebagai bacaan. Bacaan penting, tapi ternyata di sana ada hal yang lebih penting dari hanya membaca Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu kita mentadaburi. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Shad ayat 29. Allah mengatakan, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, sebuah kitab yaitu Al-Quran, anzalna ilaika, yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun, kitab yang berberkah. Jadi Al-Quran ini Allah namakan sebagai mubarak, yang diberkahi. Membacanya Allah berikan berkah, mempelajarinya Allah berikan berkah, mengamalkan apalagi, mengajarkan apalagi. Ya, untuk apa Allah turunkan itu? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi, ya, menggali isinya, ya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal pikiran bisa mengambil pelajaran. Ya, Al-Quran, masya Allah sekalian, ini memiliki fungsi yang sangat agung. Itu apa? Agar kita mentadaburi, ya, kita pahami apa yang kita baca. Karena masya Allah ya, Al-Quran itu Bapak sekalian, ini bukan sembarang ucapan. Sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan dalam surat apa? Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, ya tentunya sangat kokoh, sangat kuat. Apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau mendapati gunung itu akan tertunduk, mutasaddian min khasyatillah, dan hancur karena takutnya kepada Allah. Nah, sekarang kan bermasalah, Pak. Gunung saja andikan diturunkan Al-Quran kepadanya hancur, tapi hati kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran tetap keras. Ada apa hati kita kan gitu? Oh, ternyata masalahnya di mana? Yaitu kurang tadabbur di dalam membaca Al-Quran. Insyaallah ya, ini kurangnya tadabbur, merenungkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Bapak sekalian, metode kita di dalam mengajarkan tafsir gitu ya, nanti menjadi rujukan utama kitab ini, Pak. Jadi saya membawa di sini ada kitab Al-Misbahul Munir. Ini adalah tahdzib, itu ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Karena kalau Ibnu Katsir aslinya yang bukan ringkasan, ini segini kitabnya, Pak. Astagfirullah, kayak ini kau lihat muka-muka kita ini sudah banyak ini kayak ini kau. Ya kan, kita lihat ya. Asli, Pak, dulu saya pas kesini jenengan belum pada banyak ubannya kok. Sekarang banyak ubannya gitu. Dulu saya juga masih muda, masih ganteng dulu, Pak. Sekarang udah banyak ubannya gitu. Ini tandanya apa? Ya wis cepak pacule, Bang ya. Iya. Ini kalau kata Allah ini pertanda, Pak. Jadi Allah dalam surat Fatir menyebutkan ayat 37 atau 38. Allah mengatakan apa? Bahwa awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kepada kalian umur yang panjang, ya, yang seharusnya akan mengambil pelajaran orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ya, apa yang dimaksudkan umur yang panjang? Para ulama tafsir seperti Qatadah bin Di'amah, ya, ulama tafsir yang hidup di masa tabi'in, mengatakan yaitu ketika berumur 40 tahun, Pak. Jadi 40 tahun sudah panjang umurnya. Ada sebagian Ibnu Abbas mengatakan 60 tahun. Insyaallah. Jadi kalau kita umur yang 40, 50, 60 itu sudah panjang umurnya. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan di situ? Ya. Sebagian ulama seperti Qatadah bin Di'amah, beliau mengatakan peringatan yang dimaksudkan adalah asyayb. Itu apa? Tumbuhnya bulu uban, niku, Pak.
jadi jadi tumbuhnya bulu uban itu peringatan. Makanya apa? Islam itu Rasul mengatakan jangan kalian cabut bulu uban. La tantafus syaiba. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kana lahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut bulu uban. Tidaklah seorang muslim yang dia memiliki satu saja uban, melainkan kelak pada hari kiamat akan menjadi cahaya untuknya. Gitu ya. Jangan dicabut, Pak. Kenapa? Itu sebagai pengingat. Artinya apa? Kita sambut tua, Pak, gitu. Sudah tua kita, bukan muda lagi gitu ya. Masya Allah ya. Jadi kalau udah 40 tahun ya sudah. Artinya apa? Kita harus banyak amal solehnya, banyak istighfarnya, banyak bertaubatnya. Karena apa? Itulah keadaan manusia di masa senjanya. Tahu senja, Pak ya? Meh surup matahari ini, Pak. Mungkin kalau kita sekarang sudah umur 40 lebih ya berarti setengah 5, Pak ya. Setengah 5, jam 5 dan buka puasa. Nah, ini Bapak sekalian, insya Allah ini buku rujukan kita ya. Dan insya Allah tentunya kita tidak akan mencukupkan dengan satu tafsir para ulama, namun di sana banyak sekali penafsiran para ulama seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi dan ulama-ulama yang lainnya ya, ketika mereka menafsirkan ayat Al-Qur'an. Dan Bapak sekalian, insya Allah kita akan mulai ya. Bismillah, kita semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua, baik yang menyampaikan mau yang belajar gitu. Kadang-kadang ustadznya kuat, sing ngaji ora kuat. Atau sebaliknya ya, Masya Allah ya. Kita akan memulai di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan bahwa kenapa surat ini dinamakan sebagai Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah itu diambil dari kata fataha, yaftahu. Maknanya membuka. Berarti Al-Fatihah pembuka. Jadi Al-Qur'an, Al-Fatihah namanya adalah surat pembuka. Kenapa alasannya dinamakan Al-Fatihah? Di antara maknanya adalah Fatihatul Kitabi Khattan. Karena surat Al-Fatihah adalah surat pembuka yang tertulis di dalam Al-Qur'an, ya kan? Kita membaca mushaf manapun, Pak, yang penting bukan mushaf sobek ya. Itu selalu yang kita buka di surat pertamanya surat Al-Fatihah. Jangan protes, Ustaz, kok punya saya satu langsung Ali Imran. Oh, berarti mushafnya sobek, jangan nego, Pak. Selama mushaf masih utuh, mesti yang pertama ada surat Al-Fatihah. Gitu ya. Iya, itu mana yang pertama. Sebagian lagi mengatakan bahwa dikatakan sebagai Al-Fatihah ya, karena apa? Al-Fatihah adalah bacaan pertama kali yang dibaca ketika melakukan ibadah sholat. Kan itu, Pak, rukunnya kan gitu. Adapun istiftah itu bukan rukun sholat. Ya, andikan kita tinggalkan sah itu sholatnya. Tapi yang pertama kali rukun dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Karena Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca dengan Fatihatil Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Tidak dianggap sholat karena sebagai rukun. Gitu ya. Ini beberapa nama surah Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah. Kenapa dikata Al-Fatihah itu? Nah, nama lain dari surah Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nama lain ya, sebagai Ummul Quran. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi Abu Hurairah pernah mengatakan Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Quran wa Ummul Kitab was sab'ul mathani wal Quranul Azim. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Apa mana ibu? Ibu itu jadi tempat
kembalinya, Pak. Ya kan? Coba sekarang kita punya ibu, ya. Kemudian kita ngerantau. Kemanapun kita merantau, Pak, pas lebaran mudik pulangnya kemana? Rumah ibu. Ya kan? Lah iya itu. Maka dikatakan sebagai ibu, ya. Karena apa? Tempat kembalinya. Ibunya kita wasab'ul mathani, dan 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan juga Al-Qur'an yang agung. Ini nama lain Al-Fatihah. Itu ummul kitab atau ummul Qur'an. Nama lain dari Al-Fatihah adalah ruqyah. Surat ruqyah, Bapak sekalian. Karena apa? Dulu ya di zaman Nabi SAW, ketika ada beberapa sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan, ya, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang budak teriak-teriak minta tolong. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah gitu? Kenapa? Ini sayyidnya, tuannya kampung kami ini sedang terkena penyakit, tersengat binatang. Maka siapa yang bisa, nanti kami berikan hadiah. Apa hadiahnya? 30 ekor kambing, kan gitu. Kemudian sahabat ini bisa, ya, hanya datang di situ. Apa yang dilakukan? Kemudian dia bacakan Al-Fatihah kepadanya. Dengan izin Allah sembuh seketika itu. Maka kemudian apa? Rombongan ini pulang. Begitu pulang ke Rasulullah, dilaporkan ke Rasul, ini orang aneh ini. Ada orang minta tolong, nanti saya kasih hadiah, kemudian dia apa? Dia nggak tahu baca apa, tiba-tiba sembuh gitu. Maka pulang ke Madinah, bawa 30 ekor kambing. Maka Rasul mengatakan, apakah yang kamu lakukan? Saya membacakan kepadanya Al-Fatihah. Ya, tahukah kamu bahwa itu adalah surat ruqyah, kata Rasulullah. Surat ruqyah, gitu ya. Ini nama lain dari apa tadi? Surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ini sebagai dikatakan surat ruqyah, ya, meruqyah orang yang sakit. Ini penamaan. Kalau Bapak sekalian bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, di dalam surat Al-Fatihah, para ulama Katimur Katsir sepakat, ya, jumlah ayatnya adalah berapa? 7 ayat. Ya, jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Sehingga Rasul mengatakan, dikatakan sebagai sab'ul mathani, ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, iya. Kata beliau bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat 25 kalimat. Kalimat itu kata, Pak. Dihitung ya. Ada 25 kata. Masya Allah. Ada berapa huruf, kata Ibnu Katsir? Jumlah hurufnya adalah mi'ah wa salasata asyar harfan. 113 huruf. Saya hitung-hitung, ini kayaknya kalau kayak alif lam itu nggak dihitung kayaknya ini, Pak. Jadi kata berapa tadi? 113 huruf. Kalau kalimatnya berapa? Kalimat itu kata dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita kata Muhammad, Ali, nah itu pergi, makan, gitu. Itu satu kata. Dalam bahasa Arab namanya kalimat. Ada 25 kalimat, Masya Allah. Berarti kalau Al-Fatihah dikatakan Ibnu Katsir di sini berjumlah 113 huruf. Padahal kalau kita membaca Al-Quran satu huruf saja, berapa pahalanya? 1 pahala. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, Rasul pernah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, ya, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. 1 pahala dilipatkan menjadi 10 pahala. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf tersendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri. Masya Allah. Masya Allah, ya. Makanya Al-Fatihah ini, kata Ibnu Katsir, ada 113 huruf. Berarti kita selesai Al-Fatihah, berapa pahalanya? Pahalanya 113 kali 10, 1300 pahala. Subhanallah, ya. Nah ini, makanya ini diantara keutamaan Al-Quran. Insyaallah, ya, Al-Quran adalah apa? Mendapatkan pahala per hurufnya. Masya Allah.
Maka nggak ada Pak, nggak ada bacaan seperti Al-Quran. Ustaz, bagaimana kalau hadits qudsi? Hadits qudsi kan ucapan Allah ya, betul Pak. Cuman gini Pak, beda ayat Al-Quran dengan hadits qudsi dari beberapa sisi. Satu, kalau Al-Quran lafaz dan maknanya datang dari Allah. Lafaz dan maknanya datang dari Allah. Tapi kalau hadits qudsi, makna dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Satu perbedaan. Perbedaan yang kedua, kalau Al-Quran membacanya itu akan mendapatkan pahala per huruf, mendapatkan pahala per ayat. Beda kalau hadits qudsi, pahalanya tidak dihitung per ayat, tidak dihitung per huruf. Kalau ayat per huruf tadi ya, setiap huruf satu pahala. Bagaimana kalau per ayat? Apa pahalanya? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, afala takhdu ilal masjid fataqra'a ayataini min kitabillah falahu khairun min aqatain wala salasatu ayatin khairun min salati ayat. Naqat, kata Rasul. Kenapa kalian tidak bersegera datang ke masjid untuk bisa membaca Al-Quran barang 2 ayat? Kenapa kata Rasul? Karena 2 ayat yang kalian baca khairun, lebih baik daripada engkau memiliki 2 ekor unta. 2 ayat yang kita baca kata Rasulullah lebih baik daripada kita punya 2 ekor unta. Kalau unta harga berapa Pak? 25 juta kan? Masya Allah. 2 ayat yang kita baca Pak, kata Rasul lebih baik daripada kita punya uang 50 juta. 50 juta nggak cukup segini. Sowek ini. Iya kan? Gimana Pak? Bener itu Pak. 50 juta loh Pak. Itu tidak sama dengan lebih baik. Masya Allah. Tapi kok ya sing baca Al-Quran pada awang-awangan ya. Apa kayaknya perlu ini orang terkaya di Nurul Sa'adah ini bikin sayembara Pak. Jangan kayak unta-untaan lah sudah. Pokoknya siapa yang membaca Al-Quran di Masjid Nurul Sa'adah per ayatnya 1000 saja Pak. Kayaknya banyak loh ya. 100 ayat Soekarno Mesem. Wah. Kayaknya banyak Pak ya. Masya Allah. Apa perlu kayak gitu Pak ya? Masya Allah. Ya nggak perlu sebenarnya. Tapi subhanallah. Kenapa kita itu malas baca Al-Quran ya? Padahal memiliki keutamaan yang luar biasa. Ini Bapak sekalian. Kita lanjut ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, maka apa? Kita atau sebelumnya kita akan menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Apa keutamaan surat Al-Fatihah? Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Beliau mengatakan, kuntu usolli fada'ani Rasulullah falam ujibhu hatta sholai. Dulu aku pernah sedang melakukan sholat. Tiba-tiba Rasul manggil saya. Ya Sa'id, ya Sa'id. Tapi apa? Falam ujibhu. Namun aku tidak menjawabnya sampai aku menyelesaikan sholat. Selesai sholat kata beliau, fa'ataituhu, aku mendatangi Rasul. Maka Rasul mengatakan, ma mana'aka anta tiyani, apa yang mencegahmu ya datang untuk memenuhi panggilanku? Maka aku katakan kata beliau, ya Rasulullah, inni kuntu usolli, tadi aku sedang sholat. Maka Rasul mengatakan, alam yaqulillahu ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Baik orang-orang beriman, datangilah ya Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggil kalian, lima yuhyikum, dengan apa yang akan menghidupkan kalian. Maka Rasul kemudian mengatakan, la u'allimanna a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Sungguh aku akan ajarkan kepada engkau satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang paling afdolnya. Ya, jadi satu surat di Al-Quran paling afdolnya nanti sebelum kamu keluar dari masjid.
fa akhadha biyadi. Kemudian Rasul megang tanganku. Begitu sampai keluar ke masjid, Rasul enggak nyampaikan. Maka apa? Kemudian Sa'id Al-Mu'alla, beliau menanyakan Rasul, mana yang engkau tadi janjikan? Gitu ya, surat yang paling afdal dalam Al-Qur'an. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Na'am, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu." Yaitu alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'an yang paling mulia yang aku diberikan oleh Allah atasnya. Masya Allah. Jadi Rasul mengatakan Al-Fatihah ini adalah apa? Ini adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Ya, atau surat yang paling utama yang ada di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Iya. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya bahwa seorang yang sebelum dia membaca Al-Qur'an, maka apa? Disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Apa isti'adzah? Itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan gitu ya? Iya, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Di dalam isti'adzah itu yaitu terdapat permohonan perlindungan kepada Allah. Ya, itu permohonan perlindungan kepada Allah. Jadi kita mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Dari apa? Minasyaiton, dari setan yang terkutuk kan gitu. Setan yang terlaknat, setan yang terkutuk kan itu, Pak. Nah, karena Bapak sekalian bahwa dikatakan Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, makna isti'adzah tadi ai astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim. An yadurrani fi dini au dunyaya au yasuddani an fi'li ma umirtu bih. Yaitu aku meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. An yadurrani fi dini, dari setan membahayakanku pada urusan agamaku dan duniaku. Masya Allah. Jadi di dalam lafaz ini ya Rasul menyebutkan, Ibnu Katsir menyebut kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang akan membahayakan urusan agama dan dunia kita. Atau yasuddani an fi'li ma umirtu bih, atau yang akan menghalangi untuk aku melakukan apa yang aku telah diperintahkan Allah, atau sesuatu yang akan mendorongku melakukan apa yang Allah larang. Gitu Pak. Insyaallah ya. Karena beliau mengatakan fa inna syaitana la yakufuhu anil insani illallah. Karena setan tidak ada yang bisa mencegahnya untuk menggoda manusia kecuali Allah. Gitu Pak. Makanya kita kalau dengan setan itu jangan nantang Pak. Gitu ya. Jadi pernah ada seorang di hadapan Rasul, dia mengatakan ta'isa syaitan. Ta'isa syaitan. Celakalah setan. Apa kata Nabi? Jangan kamu ucapkan seperti itu. Karena ketika kau mengucapkan itu berarti nantang setan, maka apa? Setan akan semakin besar. Ya, semakin besar. Tetapi ketika kalian membaca bismillah, maka apa? Tasahhar. Ya, maka setan akan mengecil sehingga sekecil seekor nyamuk gitu, Pak. Jadi setan itu memang apa? Makhluk lemah sebenarnya. Cuma apa? Kalau kita tantang lah itu bermasalah. Ya. Jangan ditantang. Ini setan, wani yang ini itu jangan. Tapi apa? Setan itu kalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita berlindung kepada Allah. Gitu ya. Iya, maka ini disyariatkan kita membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa itu setan? Gitu Pak ya. Ibnu Katsir menjelaskan Pak, Masya Allah ini. Ini saya senangnya di sini Ibnu Katsir ini kalau menjelaskan makna ayat, Masya Allah lengkap sekali. Jadi setan kata beliau di dalam bahasa Arab ini terbentuk dari kata syatona yastunu. Yaitu maknanya idza ba'uda, yaitu sesuatu yang jauh. Itu apa? Jauh dari kebaikan. Gitu ya. Jauh dari tabiat manusia yang baik. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi kenapa dikatakan syaitan?
itu dikatakan syaitan karena maknanya jauh. Itu apa? Jauh dari rahmatnya Allah. Ya, jauh dari rahmatnya Allah. Dan setan itu apa sekalian? Berarti apa? Segala sesuatu yang apa? Yang durhaka kepada Allah, itu namanya setan. Makanya setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Loh, apa ya Ustaz? Iya. Siapa yang menjelaskan? Allah. Coba kita buka Al-Qur'an, Pak ya. Dalam surat Al-An'am 112. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi apa? Musuh. Musuh dari siapa? Yaitu dari kalangan syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli hurura, dengan menghias ucapan untuk menipu manusia. Ini Pak. Jadi setan itu ada dari kalangan manusia, ada nih Pak ya. Iya, Masya Allah gitu. Nih setan. Jadi kalau orang yang sukanya menghalangi orang berbuat kebaikan, menghalangi dari ketaatan, itu hakikatnya adalah setan, tapi ndak seireng. Ndak seireng. Kalau setan jin nggak kelihatan Pak. Tugasnya bisikan. Nanti surat An-Nas ada kan, alladzi wasfisu fi sudurin nas. Nah, tapi kalau ini setan seperti ini, ada orang mau sholat gitu. Wah, Indonesia tanggung bal-balane Indonesia lagi melawan Vietnam gitu ya. Nah, setan ini sekarang apa? Presenter bola gitu. Kalau sampai kemudian menghalangi orang, hati-hati ya. Masya Allah. Orang mau ngaji, lah ditanggung ini. Lagi Indonesia gitu ya. Masya final lagi coba. Masya Allah ya. Ini hati-hati ini. Nah, ini setan itu berterbaran di mana-mana. Itu Pak ya. Jadi minasyaitani ar-rajim ya, yang terkutuk. Memang setan itu sudah dikutuk Allah gitu. Setan adalah makhluk yang sudah dikutuk Allah. Kapan itu? Dulu, sejak di dalam surga Pak. Awal kali Allah menciptakan setan, di mana itu? Iblis bahannya. Iblis itu mbahnya setan. Di mana? Yaitu di surga bersama Adam alaihissalam. Maka ketika Allah ciptakan Adam, maka Allah perintahkan ini iblis sujud pada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kata Allah, tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat apa? Sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa iblis jadi malaikat? Bukan. Itu namanya istisna mufarrah gitu loh. Pengecualian di luar gitu loh. Ya, kenapa iblis tidak mau? Aba wastakbar, dia enggan dan sombong, mengingkari. Dan iblis termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Akhirnya apa? Diusir. Tapi Bapak sekalian tahu enggak? Iblis itu ketika itu apa? Bersumpah di hadapan Allah. Jadi mungkin mangkel sama Allah gitu ya. Nah, itu mangkel. Hasad, sebenarnya hasad ini, hasad kepada Adam alaihissalam. Masa Adam orang yang baru diciptakan dari tanah lagi, saya suruh sujud menghormati dia. Harusnya dia sama saya gitu loh. Itulah. Nah, berawal dari hasad, akhirnya ingkar kepada Allah. Tapi apa? Sebelum iblis itu dikeluarkan dari surga, sempat apa? Berjanji di hadapan Allah. Apa janjinya? Yaitu akan menyesatkan kita semua, Pak. Iblis mengatakan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Allah, demi keperkasaanmu, sungguh kata iblis, aku akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Seluruh anak Adam dijanjikan iblis akan disesatkan, tapi illa, yang enggak mampu digoda iblis siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mereka ikhlas karena Allah. Ini Pak.
Iblis tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas di dalam ibadahnya. Nah ini maka perlu dipelajari apa makna ikhlas di situ. Masya Allah itu ya. Nah ini, jadi ini makna apa? Makna isti'adah, yaitu meminta perlindungan dari setan. Ya, dari setan. Ustaz, setan siapa? Bentuknya apa tadi? Jadi setan itu adalah sifat, Pak. Sifat yang melekat. Bisa melekat pada seorang manusia, bisa melekat pada seorang jin. Gitu ya, setan. Tetapi kalau manusia dan jin beda. Ya, jin ada jenis tersendiri, makhluk yang tercipta dari api, ya. Adapun manusia tercipta awalnya dari apa? Tanah, kemudian dari air mani, kan gitu, Pak ya. Nah, lah kalau iblis apa iblis? Kalau iblis itu adalah gembongnya setan, Pak. Jadi bos-bosnya setan gitu, Pak. Nah, gitu ya. Gembong itu. Kalau di sini ada gembong narkoba, nah, ini kroco-kroconya para pengecer. Gitu. Kalau iblis itu gembongnya segala kejahatan. Siapa pasukannya? Pasukannya adalah para setan. Ada setan dari manusia, ada setan dari kalangan jin. Ini siapa nih? Masya Allah. Ini Pak ya, ini kita baru membahas tentang permulaan muqaddimah surat Al-Fatihah. Besok insya Allah kita akan masuk pembahasan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, ini yang sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.